Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, moderator, panitia, sponsor, media partner, serta seluruh peserta webinar nasional yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar National Entrepreneur Training Center atau ETC yang mengusung tema Personal Growth and Build Connection, Communication, Connection, Community. Tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang bagaimana kita terus bertumbuh sebagai pribadi serta mampu membangun relasi yang positif dengan orang lain. Semoga melalui webinar malam hari ini, kita memperoleh ilmu, inspirasi, motivasi, serta semangat untuk terus berkembang dan membangun koneksi yang bermanfaat bagi masa depan. Nah, sebelum acara dimulai, mari kita bangun semangat terlebih dahulu nih. Saya akan mengatakan jargon ETC, dan kemudian teman-teman menjawab, dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart Success, Strong Spirit, and Strategy Wins. Bagaimana, sudah siap teman-teman? Kita mulai ya. Jargon ETC, dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart Success, Strong Spirit, and Strategy Wins. Wah, luar biasa. Terima kasih ya atas semangatnya, teman-teman. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Utari Nur Fajrin, yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony pada webinar nasional malam hari ini. Sebelum kita memasuki arah berikutnya, saya ingin menyapa seluruh peserta terlebih dahulu nih. Silakan teman-teman menuliskan di kolom chat nama serta berasal dari kota mana atau daerah mana. Saya ingin melihat semangat peserta yang luar biasa dari berbagai penjuru Indonesia nih. Wah, ada Karegiatama dari Banyuwangi. Halo, Kak. Terima kasih ya atas antusiasmenya, teman-teman. Semoga semangat ini terus terjaga hingga akhir kegiatan nanti. Nah, ada Kak Elang Maharani dari Banyuwangi juga. Halo, salam kenal, Kak. Agar kegiatan malam hari ini berjalan dengan tertib, izinkan saya membacakan susunan acara webinar nasional malam hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, March ETC dan Himne FPI, sambutan Ketua Panitia, pengenalan Entrepreneur Training Center, penyampaian tata tertib webinar, penyampaian materi dan diskusi, dokumentasi bersama, penyebutan sponsor dan media partner, dan yang terakhir, penutup. Baik, kita memasuki agenda berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator, kami persilakan.
Baik, selanjutnya mari bersama-sama menyanyikan March ETC dan himne Sekolah Trainer Indonesia. Kepada operator kami persilakan. Bersyukurlah wahai generasi muda bangsa, ETC siap membersamai langkahmu, membangun Indonesia menata dunia, berdiri di ujung tanduk negeri, mewujudkan generasi emas. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Mulia dan jaya kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Trainer Training Center di hati, wujudkan mimpi sampai mati. Ukir prestasi dengan beraksi tanpa henti. Webinar dan menjadi saksi, upgrade diri dan bangun relasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Dengan bimbingan ridho ilahi, merajut mimpi jadi nyata. Jangan pernah menyerah, pejuang muda ETC. ETC selalu di hati, muda menginspirasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Mari kita berjuang, mari bergenggaman tangan. ETC jadi pemenang kehidupan, Tuhan selalu ada untuk kita semua. Bangun mimpi karir masa depan di ETC. Satu langkah, satu tujuan, jadilah pejuang ETC. Jadilah anak muda men abaya, taklukkan dunia demi keluarga dan orang tercinta. Berjuang terus sampai akhir hayat nanti, cucuran keringat, air mata, pengorbanan menjadi saksi nyata. Ayolah maju dan jayalah ETC-ku, jadilah barisan para pejuang, memberi warna untuk kehidupan, menjadi mata air kehidupan bagi sekitar. Jiwa muda mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Sekolah Trainer Indonesia, terbanglah tinggi gapai cita. Sekolah Trainer Indonesia, tempat jiwa muda dilatih bicara. Kami diasah jadi inspirator, membangun masa depan penuh sinar. Sekolah Trainer Indonesia bukan sekadar sekolah biasa, melatih leadership, membentuk pemenang, bukan pewaris tapi perintis gemilang. Upgrade skill, perluas relasi, tumbuhkan semangat dalam diri. Mental juara, tak kenal kata lelah. Kami siap taklukkan dunia. Terbanglah tinggi bersama STI, Sekolah Trainer Indonesia. Inspirasi bukan pengekor tapi jadi pelopor bersama STI. Kita ukir prestasi. Sekolah Trainer Indonesia menumbuhkan daya juang luar biasa. Kuliah bukan satu-satunya jalan, karena masa depan butuh perjuangan. Sekolah Trainer Indonesia, kami jadi public speaker luar biasa. Motivator muda penuh cahaya, sukses bersama, raih bahagia. Sekolah Trainer Indonesia, kami bukan hanya mimpi, kami bukti dan aksi. Dari STI untuk negeri, dari Indonesia untuk dunia. Taklukkan dunia dengan bicara, berjuang bersama, wujudkan mimpi sampai mati. Kami siap berdiri. Bergabunglah wahai anak muda, STI rumah kita semua. Kami siap menjadi hebat, trainer dan motivator muda bermartabat. Sekolah Trainer Indonesia membangkitkan semangat membara, jiwa kesatria penuh cahaya. Bersama STI masa depan terbuka. Terbanglah tinggi bersama STI, Sekolah Trainer Indonesia, tempat kami berdiri penuh semangat, pantang menyerah bersama STI. Mimpi jadi nyata, STI, Sekolah Trainer Indonesia. STI, generasi emas bangsa. Inspirator Nusantara. Kami siap berkarya. Rumah kita semua. Bangkitkan semangat muda. Untuk negeri tercinta. Untuk dunia. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dengan hikmat. Semoga semangat nasionalisme serta semangat untuk terus belajar senantiasa tumbuh dalam diri kita semua. Nah, memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Webinar Nasional malam hari ini. Kepada yang kami hormati, Kanaila Utami, Certified Master of Ceremony and Certified Public Speaking, kami persilakan.
saya terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Oke, baik langsung saja. Terima kasih dari kakak MC ataupun bertugas pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat limpah karunia-Nya, yang pastinya kita dapat berkumpul pada acara kita malam hari ini, yang pastinya sangat kita tunggu-tunggu ya, weekend ini. Oke, untuk itu mungkin pertama-tama mohon izin kepada yang terhormat yang mungkin membersamai kita pada malam hari ini, yaitu CEO Entrepreneur Training Center. Mohon izin menyebutkan nama Kak Agus Malik. Mohon izin juga untuk narasumber kita, kedua narasumber kita malam hari ini, yaitu Kak Jenny dan Kak Nabila. Serta para rekan-rekan panitia, baik MC, moderator, dan operator, dan hadirin sekalian peserta webinar. Pastinya em, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya karena sudah meluangkan waktu di weekend ini kehadap apa ya memberikan waktu kepada hal-hal yang positif ya. Karena kita bertemu di webinar ini pasti untuk mendapatkan insight baru, ilmu baru yang dapat menunjang besok nih gimana sih kita gitu. Karena sesuai banget nih dengan materi kita pada malam hari ini yaitu tentang eh, personal growth and build connection ya. Oke, sorry. Oke, dari temanya aja pastinya udah sangat real banget nih untuk kita, kaum Gen Z ataupun kaum milenial, yang pastinya kita selalu dihadapkan dengan dua hal tersebut gitu. Yaitu kita dihadapkan tentang bagaimana cara kita untuk bisa personal growth atau bertumbuh. Jadi bagaimana cara kita untuk jadi orang tuh yang selalu bertumbuh gitu. Dua yaitu build connection, yaitu bagaimana cara kita itu bisa membangun relasi masyarakat ataupun gitu. Nah, dari situlah kenapa tema itu sendiri pasti dari kita kecil fisik maupun mental dan segalanya itu kita bertumbuh sama-sama bertumbuh. Nah, gimana yang membedakan antara satu orang dan lainnya itu bagaimana cara mereka bertumbuh. Jadi pastinya ada perbedaan gimana cara kalian menentukan akademik kalian bertumbuh di mananya, terus mental kalian dan lain sebagainya itu kalian bisa menentukan. Nah, caranya gimana sih? Nanti kita akan bahas dengan narasumber-narasumber kita seperti kita bagaimana cara kita untuk bisa membangun connection juga relasi dan lain sebagainya karena itu yang dibilang pastinya sangat perlu apalagi kalau kita sekarang udah yang dibilang dewasa ya udah dewasa menuju yang pastinya dunia pekerjaan atau dunia kerja itu pasti nggak menutup kemungkinan di dunia sekarang harus membangun koneksi karena mau kerja yang layak, mau kerja yang bagus itu berpengaruh banget gitu dari koneksi kita, dari lingkungan sekitar kita. Nah, pastinya itu harus dicari dan ditumbuhkan dari sekarang. Nah, pastinya dari gimana sih cara kita untuk bisa bertumbuh dan mencari connection itu, kita akan kupas tuntas bersama narasumber-narasumber hebat kita pada malam hari ini, yang pastinya aspek banget di bidang-bidangnya. Oke, untuk itu mungkin itu saja dari saya. Apa namanya dari teman-teman audiens, saya berharap untuk teman-teman bisa mengikuti acara atau webinar kali ini dengan sebaik-baiknya, karena pastinya kita harapkan untuk teman-teman semua itu bisa mengikuti dengan suasana yang tenang pastinya, dan teman-teman pastinya diminta juga nanti di sesi tanya jawab untuk interaksinya, gimana cara teman-teman untuk bisa bertumbuh untuk melakukan hal-hal positif yaitu dengan menyampaikan itu saja dari Kanai mungkin sambutannya. Terima kasih untuk itu semangat Kanai ucapkan untuk teman-teman semuanya untuk yang mengikuti webinar kali ini. Tetap semangat dan konsisten dari awal sampai dengan akhir. Sekian dari Kanai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi kepada kakak MC. Wah, terima kasih banyak Kak Nay sudah menyampaikan sambutan yang telah disampaikannya. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Nah, teman-teman,
Webinar malam ini diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center atau ETC, sebuah lembaga pengembangan diri yang berkomitmen mencetak generasi muda yang unggul melalui berbagai pelatihan, pengembangan kompetensi, serta pemberdayaan masyarakat. Jangan lupa untuk mengikuti Instagram @entrepreneur_training center serta YouTube Entrepreneur Training Center agar tidak ketinggalan informasi mengenai pelatihan dan webinar berikutnya. Nah, Entrepreneur Training Center ini memiliki berbagai program unggulan, yaitu yang pertama, The Leader Academy, Sekolah Trainer Indonesia, Public Speaking Academy, Digital Marketing Academy, Sekolah Bisnis Milenial, Pelatihan Prakerja, Marketing Langit Academy. Sebelumnya, teman-teman, pernahkah kalian bertanya nih, mengapa ada orang yang mampu berkembang begitu pesat, memiliki banyak relasi, dan selalu mendapatkan peluang baru? Jawabannya bukan semata-mata karena keberuntungan ya, namun karena mereka terus mengembangkan diri serta membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar langsung nih bagaimana menjadi pribadi yang terus bertumbuh sekaligus mampu membangun koneksi yang berkualitas. Sebelumnya, agar webinar berjalan dengan nyaman dan lancar, kepada operator kami persilakan menampilkan tata tertib webinar. 21 tata tertib dan informasi penting peserta webinar ETC. Para hadirin sekalian, sebelum kita mengikuti Zoom webinar yang luar biasa ini, marilah kita simak beberapa hal, SOP, tata tertib, atau safety rule untuk peserta yang wajib diikuti dan ditaati selama acara Zoom berlangsung. Pertama, seluruh peserta wajib on cam atau buka kamera. Dimohon untuk peserta bisa on cam agar kita lebih aktif, interaktif, dan komunikatif dalam mengikuti webinar ini. Jika ada yang berhalangan, bisa izin di room chat Zoom dengan menuliskan alasannya agar tidak kena remove oleh host acara. 2. Webinar akan berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan. 3. Link Zoom webinar sudah dikirimkan melalui grup WA peserta webinar. 4. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan panitia di grup. 5. Peserta memakai pakaian rapi, sopan, dan nyaman. 6. Silakan ubah format penulisan nama kalian di Zoom dengan format nama lengkap, domisili, kampus, sekolah, atau instansi. 7. Peserta yang membuat gaduh tidak mematuhi aturan Zoom, tidak menjaga ketertiban, coret-coret di layar Zoom, dan spam di chat room yang tidak perlu, maka akan dikeluarkan oleh host untuk menjaga kondusivitas acara dan kebaikan bersama. 8. Siapkan catatan terbaik kalian dan pertanyaan saat sesi Q&A setelah sesi penyampaian materi oleh para narasumber. 9. Peserta diharapkan raise hand saat bertanya. 10. Sediakan minuman, camilan, dan duduk santai sambil mengikuti Zoom. 12. Presensi akan diberikan 2 kali, yaitu link presensi awal dan link presensi akhir acara. Jangan lupa isi presensi sebagai bukti kehadiran kalian dan klaim e-sertifikat. 13. Sertifikat khusus paket gratis dikirimkan melalui link G Drive bersamaan link presensi akhir acara. Sedangkan paket 2 dan 3 dikirimkan via WhatsApp peserta paling lambat hari Selasa. 14. Selama berlangsungnya Zoom, dimohon mute atau menonaktifkan suara jika tidak diperlukan. 15. Harap tidak bertanya terkait link presensi akhir atau link sertifikat jika acara belum selesai. 16. Bagi peserta yang ingin beralih dari paket gratis ke paket 3 masih diperbolehkan, silahkan hubungi admin webinar. 17. Syarat mendapatkan sertifikat wajib mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir acara. 18. Jika terjadi kendala secara tiba-tiba pada jaringan Zoom atau kendala lain di luar dugaan, harap peserta tetap tenang dan kondusif sambil menunggu panitia memperbaikinya.
bagi peserta webinar yang tertarik ingin mengembangkan diri dan dibimbing dari nol sampai bisa oleh mentor muda berpengalaman, bisa daftar menjadi MC, moderator, translator, dan narasumber di ETC melalui admin ETC. 20. Bagi peserta yang ingin mengikuti pelatihan sertifikasi mendapatkan gelar non-akademik seperti CMC, Expert dalam MC, CPS, Expert dalam Public Speaking, CDM, Expert dalam Digital Marketing, CSTMP, Expert dalam dunia motivator atau trainer, bisa daftar ke admin ETC dikarenakan sedang ada promo murah. Gelar ini bisa dicantumkan di belakang nama lengkap dan gelar akademik kalian, serta ini resmi dan diakui oleh pemerintah. 21. Bagi yang ingin daftar jadi member ETC dan mendapatkan segudang benefit di dalamnya, bisa daftar ke admin ETC. Demikian tata tertib dan informasi penting untuk peserta webinar ETC. Selamat mengikuti dan sukses terus untuk kita semua. ETC, dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart Success, Strong Spirit, Strategy Wins. Terima kasih banyak kepada operator. Semoga seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib hingga selesai. Baiklah, kini tibalah saat yang paling dinantikan. Sesi webinar malam hari ini akan dipandu oleh moderator yang luar biasa, yaitu Kak Andini Salsabila. Mari kita sambut dengan tepuk tangan virtual. Dan tentunya kita akan belajar langsung bersama dua narasumber hebat yang telah berpengalaman sebagai trainer muda ITC, yaitu Kak Jenny Alistri, Certified Master of Ceremony and Certified Public Speaking, sebagai motivator muda, serta Kak Nabila Putri Laskawara sebagai trainer muda ITC. Selamat datang dan terima kasih telah berkenan berbagi ilmu serta pengalaman kepada seluruh peserta webinar nasional malam hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan agar waktu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, kepada moderator saya persilakan untuk memandu jalannya sesi webinar. Waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya. Baik, Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Kak Utari Nupa Azrin selaku MC yang telah memandu jalannya acara dengan sangat baik. Perkenalkan, saya Andihni Salsabila yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar malam ini. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya dapat membersamai teman-teman dalam webinar nasional pada malam ini yang mengangkatkan tema Personal Growth and Blood Connection. Sebelum saya memasuki sesi materi, saya ingin menyapa seluruh peserta webinar terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, apa kabarnya malam ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat mengikuti webinar hingga selesai. Kalau udah siap belajar bersama malam ini, coba ketik angka 1 di kolom chat ya. Wah, semangat luar biasa nih respon dan antusias dari teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat mengikuti kegiatan sampai selesai. Semoga webinar malam ini menjadi ruang belajar yang bermanfaat, memperluas wawasan, mengembangkan potensi diri, serta membuka kesempatan untuk membangun koneksi dan kolaborasi yang positif. Sebelum memasuki sesi materi, saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta agar tetap
mematuhi ketentuan webinar yang sebelumnya telah disampaikan oleh MC, sehingga kegiatan malam ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi materi pertama. Sebelum saya memperkenalkan narasumber pertama, saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah Kak Jenny Alistri CMC CPS sudah bergabung bersama kita pada malam ini? Sudah, Kak. Alhamdulillah, selamat malam Kak Jenny. Apa kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik sekali dong. Gimana Kak Andi nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, Kak. Terima kasih, Kak, atas responnya, Kak Jenny. Ya. Nah, teman-teman semua, narasumber pertama kita malam ini adalah Kak Jenny Alistri. Beliau merupakan motivator muda yang aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri, public speaking, serta pemberdayaan generasi muda. Adapun CV singkat tentang Kak Jenny ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Adapun pengalaman kepemimpinan dan kewirausahaan, adapun juga pengalaman organisasi serta pengalaman kepanitiaan dan pelayanan publik. Tentunya kita memperoleh banyak inspirasi mengenai pentingnya pengembangan potensi diri, membangun pola pikir yang positif, serta memperluas koneksi sebagai bekal meraih kesuksesan di masa depan. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Jenny Alistri, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Moderator. Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Boleh dong teman-teman semuanya di sini on cam dulu, biar kelihatan nih wajah cantiknya, wajah tampannya ya, biar kelihatan di kamera. Karena kita virtual ya, biar sama-sama bisa lihat. Oke, mungkin moderator bisa bantu share screen. Oke, terima kasih. Oh, ini mungkin materi saya yang satunya, Kak. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Bisa reaksi di kolom chat Zoom ya? Mungkin emot love gini kalau teman-teman semua nyimak di kolom chat Zoom. Oke, ini ada Kak. Siapa ya ini? Ada Kak Rizka, ada Kak Jerry ya. Wow, semangat ya pastinya malam minggu ya hari ini. Tapi kita tetap suportif untuk cari ilmu bareng-bareng. Oke, teman-teman lanjut ya. Ini kita materi pertama. Di sini kita belajar bagaimana kita bisa tetap bertumbuh dan juga membangun koneksi yang tentunya koneksi yang profesional untuk diri kita sendiri, entah nanti masa depan dan juga untuk diri kita sekarang. Oke, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Nanti yang bisa on cam diusahakan on cam, oke? Oke, teman-teman. Boleh di next, Kak? Oke, nah ini di slide pertama teman-teman. Mungkin di sini bahasanya memang agak rumit ya teman-teman karena saya sendiri memakai tools yaitu Notebook LM. Teman-teman nanti bisa jadikan inspirasi ya, misalnya kayak dikejar deadline atau apa, kalian bisa menggunakan tools dari AI. Tapi untuk isinya pastikan sumber-sumbernya juga yang informatifnya juga ya, diperhatikan sumbernya. Oke, sebentar ya teman-teman, minta waktunya 1 menit saja. Oke, mohon maaf teman-teman sebelumnya. Kita bahas dulu dari yang awal-awal dulu ya. Kita bahas yang ringan-ringan dulu karena di sini kita sama-sama belajar. Nah, pada slide ini kita membahas bagaimana realita dalam dunia kerja saat ini. Karena saat ini kita mengalami yang namanya perubahan yang sangat besar. Perubahan itu nggak terjadi satu atau dua bidang pekerjaan ya, tetapi hampir semua sektor pekerjaan itu mengalami perubahan. Oleh karena itu, kalau mungkin dulu kita perlu bertahan, perlu bekerja seperti biasa atau mengulangi rutinitas yang sama, mungkin sekarang kita perlu mengembangkan diri ya, bagaimana kita bisa memiliki
beberapa keahlian, jadi nggak cuma satu aja. Bagaimana kita harus berkembang dan juga menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi, ibaratnya sebagai pondasi kita, kita itu harus memiliki pondasi yang kokoh, gimana diri kita ini tetap bisa berkembang dan juga mengikuti revolusi dunia kita. Karena sekarang yang berkembang itu bukan cuman teknologi aja ya, ekonomi, teknologi, kemudian dunia sosial, dan banyak lagi. Semuanya tuh berkembang seiring berjalannya zaman. Nah, kalau sekarang gencar-gencarnya adalah tentang AI ya kan. Bagaimana nih otomatisasi dari AI? Kita memerlukan kemampuan adaptasi tingkat tinggi yang nggak dapat digantikan oleh sebuah mesin. Jadi ibaratnya boleh kita menggunakan mesin atau AI, tapi itu hanya sebagai tools. Nah, untuk bagaimana kerangka berpikirnya, bagaimana cara kita mengembangkannya, ya perlu kita asah dengan kita ini mencermati berbagai informasi. Supaya apa? Supaya kita nggak misinformasi, miskomunikasi. Jadi kita juga bisa memaparkan. Oke, kita misalnya nih, kita diberikan 3 opsi dari AI. Nah, dari tiga opsi ini kita bisa menjabarkan, bisa menjelaskan, dan juga bisa merealisasikan. Oke, next, Kak. Next slide. Oke, yang ini. Oke. Nah, di slide ini ada salah satu gambar atau filosofi tentang batang kayu, teman-teman. Ekosistem itu pertumbuhan ya, ekosistem itu bertumbuh. Nah, pendekatan adalah salah satu solusinya. Pertama, di sini ada yang namanya akar atau inti. Inti itu adalah pola pikir kita, mindset kita. Jadi kita bangun dulu nih dari mindset bagaimana kita bisa terus bertumbuh, berkembang, dan tentunya kita bisa cari relasi yang profesional. Nah, fondasi yang paling utama dari kita adalah psikologis kita. Bagaimana nih bagaimana kita mengusahakan psikologis kita ini tetap sehat, mental kita tetap sehat, dan itu menjadi mindset yang positif. Kalau mindset kita positif, otomatis nanti yang akan terwujud di dunia nyata kita juga akan positif. Tapi kalau mindset kita negatif, ya sama, hasilnya akan negatif. Jadi kalau teman-teman mau merubah kehidupan teman-teman, perbaiki dulu mulai dari mindsetnya. Apakah mindsetnya teman-teman ini sudah positif? Apakah masih dihantui dengan ketakutan, ancaman, dan sebagainya? Jadi perbaiki dulu di mindsetnya. Kemudian yang kedua, di sini ada namanya sistem sirkulasi atau kebiasaan kita. Rutinitas harian yang membangun momentum sebesar 43% dari tindakan kita. Maksudnya, kita memiliki rutinitas setiap hari nih. Nah, kalau kita rutinitas setiap hari itu nggak konsisten, ya otomatis hancur ya. Ibaratnya kalau kita sudah punya timing nih, jam sekian kita mau ngapain, jam sekian kita mau ngapain. Tapi karena ya banyak kebiasaan buruk kita, akhirnya itu merubah timing kita yang sudah kita atur di awal tadi. Jadi paling enggak kita bisa mengontrol kebiasaan kita ini dengan baik. Kemudian yang ketiga, di sini ada cabang dan daun atau kapasitas kita, keahlian kita yang ada di dalam diri kita. Kompetensi teknis, kemudian interpersonal seperti hard skill dan juga soft skill yang terlihat di dunia. Jadi memang yang ada di dalam kita ini adalah soft skill kita. Nah, tapi kita juga harus bisa membuktikan dengan hard skill. Kemudian yang keempat yaitu ada hutan atau eksternal, jejaringan dan juga mentoring. Ibaratnya kalau dari eksternal kita bisa cari relasi nih. Gimana sih Kak cara bangun relasi supaya kita tuh dapat relasi? Gampang. Sebetulnya cari relasi itu mudah. Kalau kata orang, cari relasi itu cuman bisa dari orang-orang yang mungkin pangkatnya tinggi atau orang-orang yang mungkin punya kedudukan yang tinggi, ya kan? Tapi sebenarnya relasi itu kita bisa bangun dari hal-hal kecil. Contohnya, dulu Kak Jenny tuh nggak tahu ETC. Akhirnya coba nih ikut-ikut seminar. Nah, kemudian ada rekomendasi ETC. Akhirnya Kak Jenny coba nih masuk ikut seminar di ETC. Nah, sekian lama, akhirnya kok ternyata ETC ini cukup membangun dan wadahnya sangat menarik buat kita semua. Akhirnya Kak Jenny coba masuk dan akhirnya Kak Jenny kenal dengan berbagai banyak orang, contohnya dari tadi ada ketua panitia ya, Kak Nay, kemudian ada banyak narasumber lainnya, dan juga ownernya juga. Jadi kita bangun relasi itu nggak usah jauh-jauh dulu nih, Kak. Kalau kemampuan kita sekian, ya sudah,
semampunya dulu kita cari relasi. Dari lingkungan yang kecil, kita bisa dapat relasi yang lebih besar dari teman-teman yang kita kenali yang dalam lingkup kecil itu tadi. Jadi nggak harus mulai dari yang eh misalnya mindset mindset kita itu mikirnya kalau kita pengen punya relasi, kita harus kenal dengan orang-orang yang mungkin sangat berpengaruh atau orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Enggak ya, kita bisa mulai dari yang kecil dulu. Oke, next Kak. Oke, ini adalah akar pertumbuhan atau bagaimana kita mendiagnosis pola pikir kita sendiri. Pertama, yaitu ada usaha yang namanya tetap. Bagaimana sih Kak definisi dari tetap? Jadi misalnya nih, kita punya pola pikir, jika saya harus berusaha keras, berarti saya tidak berbakat. Itu pola pikir yang salah kan? Atau ibaratnya kesalahan berpikir. Nah, reaksi terhadap umpan balik atau feedbacknya merasa terancam dan juga defensif. Biasanya orang yang memiliki karakter seperti ini biasanya akan anti kritik, teman-teman. Padahal kritik itu bisa kita olah menjadi pacuan kita atau menjadi dorongan kita untuk membangun kita menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana caranya melihat kegagalan? Biasanya orang yang memiliki mindset tetap ini akan memiliki mindset dengan ketidakmampuan bawaan seperti kalau saya ini nggak punya nih kemampuan dari kecil, saya tuh nggak punya bakat, saya tuh nggak bisa ini itu, nggak bisa saya kayak gitu. Padahal sebetulnya kemampuan itu harus diasah, kemampuan itu harus kita asah dengan sendirinya. Percuma kita oleh sana sini tapi kita nggak latihan, ya akan lupa gitu. Nah, kemudian di sini ada semu. Jadi misalnya memuji usaha tanpa memodulikan hasil atau pembelajaran. Nah kemudian menghindari kritik yang jujur hanya memberikan pujian dangkal. Ibaratnya teman-teman menghindari nih bagaimana padahal kritik itu bisa membangun pribadi seseorang, tapi kebanyakan kita menjauhi kritik yang mungkin agak mengancam perasaan kita, karena ya pasti menyakitkan untuk kita ya kan. Tapi karena kita sangat memodeliskan pujian yang hanya kecil itu, tapi kita mengabaikan kritik yang justru kritik itu bisa membangun pola pikir kita. Nah, kemudian biasanya orang seperti itu akan mengabaikan kesalahan demi menjaga pikiran positif. Kesalahan itu nggak boleh diabaikan. Kesalahan itu harus diperbaiki dan juga perbaikan ini harus terus bertumbuh dan berkembang. Nah, kemudian di sini ada yang sejati. Usaha adalah strategi untuk menuju penguasaan yang diukur dengan efektivitas dan juga pembelajaran. Nah, caranya mencari feedback yaitu dengan hal-hal yang bisa menjadi bahan bakar untuk kita sendiri. Nah, kesalahan itu adalah bukti bahwa solusi yang tepat belum ditemukan. Jadi, kita harus merubah pola pikir mindset-mindset yang salah atau kesalahan berpikir atau kesesatan berpikir kalau dari filsafah. Jadi kita harus bisa nih kenali dulu, kenali polanya, kemudian kita cari solusi bersama, cari hal-hal yang paling positif dan ubah mindset kita yang negatif menjadi positif. Oke, next Kak. Oke, teman-teman, di slide ini bagaimana kita kekuatan itu merubah kita. Pertama, ada tidur berkualitas. Di sini ada nggak teman-teman yang mungkin begadang, yang sampai nggak bisa tidur, mungkin jam 2 malam, jam 3 malam, nggak bisa tidur. Biasanya hal tersebut itu terjadi karena mindset, teman-teman. Karena sugesti sendiri. Nah, caranya gimana sih Kak biar kita bisa meningkatkan kualitas tidur? Ya kita harus konsisten, kita harus percaya dan merubah mindset kita yang nggak bisa tidur itu tadi. Tidur yang berkualitas itu 7 sampai 9 jam. Meningkatkan bagaimana koordinasi tubuh kita, kemudian bagaimana organ-organ tubuh kita ini bisa bekerja secara optimal. Kemudian ada latihan fisik. Latihan fisik itu bisa kita lakukan dengan melatih motorik kita, kognitif kita. Caranya mudah teman-teman sebetulnya. Banyak cara yang teman-teman bisa lihat di media sosial yang bisa kita latih untuk setiap hari kita. Kemudian ada mindfulness atau meningkatkan kecerdasan emosional dan juga kesabaran.
Nah, jadi dari tindakan harian kita, kita itu harus bisa melakukan berdasarkan kebiasaan. Jadi bukan cuman pikiran semata atau ya udahlah cukup sekian aja, cukup sekali ini aja. Nanti ke depannya kita cuman rencana, oke, besok kita melakukan hal ini lagi, tapi ternyata apa? Lupa. Dan lupa itu biasanya dikarenakan oleh rasa malas. Nah, karena malas, ujung-ujungnya akhirnya adalah lupa. Nah, wawasan itu bisa memperbaiki sistem sirkulasi biologis kita, secara langsung memperkuat kinerja profesional jangka panjang. Oke, next, Kak. Nah, di sini ada kebiasaan. Kebiasaan pertama di sini adalah pemicu atau masa lalu, mungkin bisa ya, atau kebiasaan lama. Sesuatu yang sudah rutin teman-teman lakukan itu biasanya sangat susah untuk dirubah. Contoh minum kopi pagi, merokok ya, kemudian misalnya menunda-nunda pekerjaan itu adalah pemicu untuk kita tidak bisa berkembang. Nah, kemudian ada yang namanya penumpukan atau menempelkan kebiasaan baru tetap setelah pemicu. Ibaratnya, teman-teman ini berusaha untuk bertumbuh dan berkembang, tapi lupa untuk menghapus kebiasaan yang lama atau move dari kebiasaan yang lama. Kebiasaan buruk yang lama. Kalau baik, oke lah kerjakan. Kemudian yang ketiga ada rutinitas baru. Tindakan produktif yang disisihkan kita bisa seperti membaca 5 halaman buku, kemudian kita bisa coba untuk membaca jurnal, membaca artikel dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kita bisa dengan menggunakan hadiah atau reward. Kalau bahasa Gen Z adalah self reward ya. Kepuasan kita bisa memuaskan diri kita atau ibaratnya surprise diri kita, menghargai diri kita dengan cara reward. Mungkin kecil-kecilan aja, mungkin kalau kita pengen makan yang enak, oke lah kita berangkat makan yang enak. Dari berbagai kapasitas kita atau suatu pendapatan kita. Oke, next, Kak. Oke, di sini ada anatomi keahlian modern atau studi kasus dari Kak Alex. Nah, di sini Alex ini memiliki nilai sempurna, pekerja keras dan juga ahli teknis. Namun, ia gagal mendapatkan promosi karena terlalu fokus pada masalah teknis dan mengabaikan dinamika tim saat wawancara. Padahal tim itu harusnya membangun ya teman-teman. Kalau kita bisa bekerja sama secara tim dengan baik, insya Allah nanti juga akan terwujudnya tujuan kita dengan baik. Nah, pertama di sini ada soft skill di bawah permukaan. Soft skill itu kan nggak terlalu terlihat dia, karena seperti empati, kecerdasan emosional, komunikasi, lintas budaya kan yang membangun kita sendiri. Tapi kalau hard skill, keterampilan kita, inilah yang membawa kita ke ruang wawasan yang lebih luas. Jadi fokusnya itu ke hard skill dan juga soft skill untuk sebagai pacuan kita atau sebagai ibaratnya kuda kita untuk bisa menjadi lebih berkembang dan terus berkembang jadi tidak stuck hanya di satu titik aja. Jangan pernah cukup ilmu. Jadi kita harus terus berkembang. Kalau ada pelatihan kita ikuti. Kalau misal ada seminar ya kita ikuti. Ada webinar kita ikuti. Jadi jangan pernah merasa bahwa diri kita ini sudah pintar. Oke? Oke, next, Kak. Next selanjutnya. Oke, nih ada kumpulan keahlian lintas industri. Pertama, ada pemecahan masalah yang kompleks dan dengan pemikiran yang kritis. Menemukan pola dalam kekacauan dan juga mengambil keputusan strategis di lingkungan teknologi yang distributif. Ibaratnya gini teman-teman, kita itu pasti ada yang namanya masalah. Kalau nggak ada masalah, tentunya kita nggak akan bisa belajar. Ya. Kemudian yang kedua, ada manajemen manusia dan juga koordinasi. Memahami bahwa produktivitas maksimal dicapai dengan memenuhi kebutuhan emosional tim. Dan yang ketiga, ada kelincahan atau ketahanan kita. Kemampuan untuk bangkit, untuk gimana kita ini setelah gagal kita bangun lagi, kita berkembang lagi. Jadi tidak ada batasan dari diri kita. Kemudian ada komunikasi lintas budaya. Nah, misalkan kita bisa melampaui dua bahasa, misalnya dua bahasa aja nih, kita menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu sudah menjadi poin plus kalian. Itu sangat membantu kalian nanti jika kalian ini
hal itu bisa menjadi relasi kalian. Kalau kalian mau masuk di dunia industri nih misalnya, atau dunia kerja nih misalnya, pasti itu akan menjadi poin plus kalian. Next, Kak. Oke, di sini ada pergeseran paradigma atau networking. Pertama, kita bisa dengan pendekatan transaksional, dengan mengumpulkan kontak untuk mendapatkan bantuan, kemudian dengan taktik, yaitu dengan cara mengirim pesan, meminta bantuan secara instan, atau pola pikir, apa yang bisa orang ini berikan untuk saya. Nah, itu yang membuat kita profesional. Ibaratnya, bukan memanfaatkan ya, tetapi bagaimana baiknya kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Nah, kemudian di sini ada pendekatan yang relasional atau yang natural. Pertama, kita bisa membangun kepercayaan jangka panjang. Bagaimana, Kak, caranya kita membangun kepercayaan jangka panjang? Gampang. Kalau kita sudah kenal sama orang, cukup kita jaga kepercayaan yang pertama. Itu akan menjadikan jangka panjang. Kemudian yang kedua, mencari kesamaan, membagikan sumber daya yang relevan, kemudian berinteraksi, bahkan ketika tidak butuh bantuan. Jadi jangan cuman berinteraksi ketika teman-teman pengen bantuan aja. Kemudian yang ketiga ada pola pikir. Bagaimana saya bisa memberikan nilai tambah bagi orang ini? Nah, dari situ teman-teman akan dapat kepercayaan jangka panjang. Next, Kak. Oke, di sini ada alur percakapan. Nah, di sini ada teknik dari Dr. Carol. Nah, di sini pertama ada jangkar langkah satu. Mulai dengan realitas yang dibagikan secara langsung. Misal, cuaca hari ini luar biasa ya. Nah, acara ini sangat ramai. Ibaratnya kita mulai dari hal-hal yang real time dulu nih. Kita bahas dari real time dulu. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan ungkapan bagaimana nih kita bisa menikmati suasana misalkan nih dalam suatu acara. Pertama kita bisa mulai dulu dari jangkarnya dulu, suasana real time-nya. Kemudian ungkapan. Ungkapan ini bagaimana nih kita bisa mengutarakan pengalaman bersama, kemudian hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya tentang saya ingat tahun lalu acaranya tidak seramai ini. Nah, itu bisa menjadi networking teman-teman. Cara komunikasi seperti itu. Saya yakin teman-teman di sini semua punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Dan tentunya hal itu akan bisa membantu teman-teman kalau teman-teman bisa terus mengasah. Kemudian yang ketiga ada libatkan. Kalau teman-teman sudah punya koneksi, harus dilibatkan. Supaya apa? Merasa dianggap dan tentunya akan saling percaya. Nah, yang keempat ada expand atau perluas. Jangan cuma cukup di situ aja, buka pintu selebar-lebarnya untuk mendapatkan yang namanya expand atau memperluas ilmu kita, memperluas perkembangan kita dan networking kita. Next, Kak. Oke, maaf ya teman-teman, mungkin kalau terlalu cepat bisa diingatkan di kolom chat Zoom. Nah, terakhir, di sini ada mentoring atau katalisator penyerbukan silang. Ibaratnya gini, mentoring itu bukan sekedar transfer pengetahuan satu arah atau bukan cuman kita itu lihat mentoring seseorang tanpa kita juga mengikuti atau melibatkan diri kita. Nah, pertama di sini kita bisa membagi atau si penerimanya. Penerima, kita bisa mempercepat pembelajaran kita, membuka pintu jaringan yang lebih luas, dan juga mendapatkan cermin untuk meningkatkan kesadaran diri dan juga kecerdasan emosional. Nah, bagi mentor atau bagi pemberi atau bagi pelatih, kita bisa memperkuat keterampilan kepemimpinan kita. Dengan cara kita melibatkan mentoring dan juga penerima, kita bisa mendapatkan perspektif yang sama, perspektif yang baru, dan tentunya pengalaman yang lebih baru. Next, Kak. Izin Oke. Kak Jenny, Iya. untuk pemateri tinggal 15 menit lagi ya Kak. Oh, oke, siap. Terima kasih, Kak. Oke, teman-teman, ini sudah di kode dari moderator. Kita cepet-cepet ya. Di sini ada roda gila pertumbuhan, teman-teman. Di sini kita harus bisa mengembangkan yang namanya pola pikir berkembang. Kemudian ada yang namanya kebiasaan sehat dan juga produktif. Ada keahlian adaptif dan juga jejaringan dan mentor sejati. Next, Kak. Oke, ternyata ini slide terakhir, teman-teman.
Nah, ini ada kata-kata pertumbuhan profesional bukanlah tentang gestur yang besar atau tiba-tiba. Ibaratnya, kalau kita mau tumbuh dan berkembang, kita nggak bisa sehari langsung langsung di atas. Nggak bisa. Pasti perlu dengan kita naik tangga. Satu anak tangga, dua anak tangga, sampai kita berada di atas. Jadi perlu yang namanya proses. Nah, hal ini adalah tentang menanam benih kebiasaan kecil yang baik yang kita tanam, kemudian kita rawat. Nah, akhirnya nanti kita akan panen di masa depan. Pertama, jangan mengejar trik cepat. Jangan mau yang instan-instan aja. Teman-teman harus belajar dengan proses. Teman-teman harus belajar bagaimana sih susahnya berproses, bagaimana sih mudahnya berproses, bagaimana sih menyenangkannya itu berproses. Nah, kemudian bangun fondasi dari dalam keluar dan jadilah arsitek bagi ekosistem Anda sendiri. Oke, teman-teman, mungkin itu penyampaian dari saya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat atau DM ke sosial media saya ya. Nanti saya chat di kolom chat Zoom. Oke, terima kasih, Kak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Kak Jenny yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya kita memasuki sesi materi kedua. Kami ingin memastikan terlebih dahulu apakah Kak Nabila Putri Laksawara sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Baik, sambil menunggu mungkin kita menjelaskan ulang tentang materi yang telah disampaikan oleh Kak Jenny tadi.
Em, Mungkin dapat kita jelaskan bahwa materi yang telah disampaikan oleh Kak Jenny, yaitu Laskap Profesional sedang mengalami diskusi fundamental, bertahan hidup tidak cukup, kita harus berevolusi, yaitu mentomatisasi dan AI. Terus tiga, perubahan keterampilan nih, kita di 5 tahun ke depan sudah bertahap nih melalui perubahan gratis, sudah menggunakan AI, terus juga menggunakan eh, suatu keterampilan tunggal atau dibilang yang peninggalan masa lalu, kita sudah mendekati berbasis ekosistem. Ekosistem ini bertumbuh pendekatan insert out atau sistem sirkulasi operasi, kebiasaan serta rutinitas harian yang momentum sebesar 43 dari tindakan kita, dari pola pikir, dari keahlian kita, dari jejaringan dan metoding kita selama akar pertumbuhan ini juga mendiagnosis pola pikir melalui semu atau sejati yang harus kita berusaha keras. Bukan berarti kita itu tidak ada berbakat, tapi juga harus memuji hasil tanpa memperdulikan usaha yang untuk sampai ke tujuan akhir. Mungkin kepada Kak Nabila, apakah sudah hadir bersama kita pada malam ini? Halo Kak. Apa kabar Kak malam ini Kak? Baik banget, Kak. Moderator, gimana nih kabarnya sama KMC? Baik Kak, terima kasih atas responnya. Jadi teman-teman semua, kita memasuki materi kedua. Sebelum kita memasuki materi kedua, saya akan memperkenalkan narasumber kedua kita pada malam hari ini, yaitu Kak Nabila Putri Laksawari. M- Beliau ini merupakan trainee muda ITC yang aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri dan pemberdayaan generasi muda. Adapun CV singkat yang saya jelaskan tentang Kak Jenny. Jadi, Kak Jenny, Kak Nabila ini merupakan mahasiswa dari Pendidikan Universitas Negeri Islam Syarif Muhammadiyah Jakarta. Organisasi dan volunteer yang telah diikuti Kak Nabila ada Duta Baca Kota Tangerang, Prize Winner Duta Pemuda Kota Jakarta 2026, volunteer IOF Kemenpora, OSIS SMA, Duta Pelajar Juara Indonesia, dan lainnya, serta keterampilan prestasi dan pengalaman lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Kak Nabila Putri Laksawara untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih ke moderator atas penyambutannya. Jujur, tadi pas pembacaan CV, aduh aku agak malu banget karena kayak duh, belum cukup memuaskan bagi aku sebagai generasi muda untuk lebih mendalami lagi CV aku itu. Oke, mbak berlama-lama lagi boleh di ini kali ya di Zoom apa ya dilebarin PPT-nya ini. Boleh operator di tolong diperbesar gitu. Bisa nggak? Diperbesar. Di slide pertama, sorry. Masih slide pertama. Oke, nggak apa-apa.
kalau kayak gini. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semangatnya masih ada, teman-teman. Jangan sampai semangatnya hilang, jujur. Oke, kenalin. Nama aku Nabila Putri Laskawara. Aku mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan aku kesempatan eh, di acara pada hari ini, tepatnya. Oke, sebelum aku masuk ke materi, aku ingin bertanya dulu, siapa di sini yang merasa minder ketika melihat pencapaian orang lain atau kayak pernah berpikir bahwa kayaknya hidup orang lain kok bisa lebih berkembang daripada aku sendiri, atau ketika kalian buka Instagram kayak isinya pencapaian orang lain semua, isinya benar-benar kayak prestasi, terus tiba-tiba kalian kayak prefer memilih TikTok aja deh, buka scroll TikTok aja ketimbang buka IG. Boleh di kolom komentar jawab siapa yang pernah sering ngerasa gitu, kayak sampai kayak mau nonaktifkan akun Instagram karena ketika buka akun Instagram tuh isinya orang-orang kayak aduh, prestasi semua isinya, terus kayak pencapaian hidup orang lain semua gitu. Siapa yang pernah ngerasa kayak gitu, guys? Di kolom komentar boleh dijawab, teman-teman. Aku menunggu respon teman-teman, atau yang boleh raise hand yang mungkin pernah ngerasa seperti itu ketika buka Instagram isinya pencapaian orang lain, terus kalian malah prefer membuka TikTok karena isi TikTok tuh kayaknya isinya lucu-lucu, orang-orang yang asbun, apalagi orang-orang yang buka komentar tuh isinya kayak lucu banget, bikin ketawa gitu. Siapa teman-teman boleh dikasih reaction di komentarnya. Aku ingin melihat reaction teman-teman seperti apa. Ada yang pernah ngerasain kayak gitu? Oke, aku harap teman-teman di sini nggak tidur ya teman-teman ketika lagi webinar ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi eh aku ngerasa ya mungkin banyak teman-teman yang merasa bahwa merasakan hal yang sama termasuk aku. Karena di sini aku datang tidak hanya sebagai orang yang paling sukses atau paling hebat atau kayak yang seperti kalian lihat dan segala macam. Aku di sini sebagai sesama anak muda, masih belajar, masih berkembang dan masih sering melakukan kesalahan. Aku sebagai Gen Z, guys. Kalau misalnya di sini ada yang Gen Z juga, tolong respect. Ya, respect banget. Tolong hashtag respect. Oke, apalagi kita semua tahu bahwa presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto dan juga wakilnya yaitu Pak Gibran Rakabuming Raka itu telah melakukan visi misi yang sama, yaitu adalah untuk menuju generasi emas 2045 itu sendiri gitu. Yang dimana kita sebagai anak muda pastinya ya harus mewujudkan visi misi itu sebagai generasi muda untuk menwujudkan generasi emas 2045. Indonesia emas, bukan Indonesia cemas gitu. Jadi sesama generasi muda nih kita tetap harus memiliki visi misi yang sama, yaitu mempunyai mindset yang sama untuk mewujudkan hal tersebut gitu. Dan hari ini aku ingin mengajak teman-teman untuk membahas dua hal yang menurut aku tuh sangat penting, like important, untuk bagaimana kita tetap terus berkembang secara pribadi gitu. Dan bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain itu sendiri. Boleh di next slide? Boleh di next slide? Oke, boleh. Halo, tolong di next slide, Kak operatornya. Oke, kayaknya nggak ada respons sama sekali. Tapi nggak apa-apa. Di next slide ini, aku ingin memperkenalkan diri aku lagi. Siapa aku di next slide ini? Di slide ini, aku nggak hanya memperkenalkan diri aku lewat CV, gitu. Karena menurut aku, CV ini hanya menunjukkan apa yang pernah kita lakukan, gitu. Dan sebentar. Oke, jadi tapi karakter itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya gitu. Dan seperti yang aku bilang, aku adalah mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Aku aktif
sebagai dari duta baca dan duta pemuda, dan juga aku mengikuti banyak berbagai kompetisi, terus organisasi maupun volunteer lainnya gitu. Dan kalau di sini terlihat bahwa aku menjadi public speaker, puluhan kali ikut kompetisi segala macam bla 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 gitu. Dan kalau teman-teman bertanya Nabila itu orangnya seperti apa, dan aku lebih senang ketika orang lain itu yang menjawab. Banyak orang yang baru pertama kali ketemu aku, first impression mereka tuh bahwa merasa, oh first impressionnya mereka mengira kalau muka aku tuh judes, terus tapi ketika mereka berbicara dengan aku, komunikasi dengan aku, ternyata orangnya seasik ini, ternyata orangnya sepositif vibes ini gitu, ternyata orangnya se-cheerful ini gitu, ternyata orangnya benar-benar suka ketawa, terus kayak enak diajak ngobrol gitu, dan itu yang aku dapatkan tuh bukan sesama Gen Z aja, tapi yang di atas Gen Z kayak Gen milenial segala macam, mereka tuh ngerasa bahwa mereka nyaman ketika berkomunikasi dengan aku, karena kalau misalkan kita mau di-respect oleh orang lain, sebisa mungkin kita harus menunjukkan sikap yang benar-benar menunjukkan attitude yang baik gitu di depan banyak orang gitu. Dan itu adalah suatu pujian yang sangat important, yang sangat berarti buat aku pribadi gitu. Karena aku percaya ilmu yang membuat orang kagum, tetapi sikap yang baik itu membuat orang itu nyaman gitu. Dan makanya aku tuh selalu berusaha membawa energi positif kemanapun aku pergi. Gitu. Terus di quotes yang selanjutnya ini adalah, saya bukan orang yang selalu berhasil, saya hanya seseorang yang berkali-kali mencoba gitu. Karena di balik semua yang terlihat hari ini, ada banyak penolakan dan kegagalan yang mungkin nggak pernah orang lain lihat. Orang lain cuma ngelihat berhasilnya aja, tapi orang lain nggak ngelihat sepahit-pahitnya kita dalam proses hal tersebut. Boleh di next slide. Oke, kenapa personal growth itu penting gitu? Sekarang aku ingin mengajak teman-teman itu berpikir, kenapa ada orang yang kemampuannya biasa aja, tapi actually perkembangannya tuh sangat fast, kayak sangat cepat, pesat gitu. Dan menurut jawaban dari aku sendiri gitu ya, jawabannya tuh bukan semata-mata karena mereka lebih pintar, gitu. Tetapi karena mereka tuh punya tiga hal ini, mindset, konsistensi, belajar. Nah, dari poin yang pertama, dari mindset itu sendiri, mereka percaya bahwa kemampuan itu bisa terus dikembangkan, gitu. Gak perlu orang pintar, tapi tiga hal ini aja udah cukup ditanamkan di dalam diri kalian sendiri, gitu. Yang kedua adalah konsistensi. Mereka tidak menunggu semangat itu datang dulu baru bergerak, gitu. Mereka tetap bergerak walaupun secara perlahan. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk belajar. Di era digital seperti sekarang, yang ibaratnya hmm, instan atau kayak digital AI sekarang saat ini gitu, ilmu kan semakin berkembang sangat cepat gitu. Kalau tidak kita manfaatkan dengan baik ya sia-sia gitu dengan di era digital yang saat ini. Dan ya kalau kita berhenti belajar kita akan terus tertinggal gitu. Kalau misalkan punya plan banyak tapi percuma nggak dijalanin ya buat apa gitu. Dan buat belajar juga kita tetap harus disertai dengan sikap kritis kita, pemikiran kritis kita gitu. Gak cuma belajar doang, tapi kita juga harus punya pemikiran yang sangat kritis gitu. Dan jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya membaca judul berita, lalu langsung menggoreng opini, langsung mau framing, langsung percaya dan ikut menyebarkan informasi. Karena banyak sekali nih teman-teman, maupun di gen milenial, Gen Z itu sendiri, ketika membaca berita nih, di Instagram lihat judul aja udah langsung percaya, terus langsung di-share ke orang-orang, terus langsung ikutan komentar segala macam. Padahal kalau kalian harusnya sebagai masyarakat di negara manapun itu, kalau setiap membaca berita harusnya di research dulu, harus dicari dulu informasinya ini benar apa enggak, datanya benar apa enggak. Biasakan membaca sampai selesai dan mencari sumber terpercaya dan melakukan riset yang sederhana gitu. Aku sebagai duta baca pun sangat menyayangkan sekali ternyata literasi digital di Indonesia ini sangat disayangkan miris, karena membaca membaca berita digital aja mereka langsung percaya terhadap media tersebut gitu, langsung memberikan suatu kritikan yang tajam padahal mereka belum tahu kebenarannya seperti apa gitu. Kritik boleh, tapi kalian harus tahu batasannya, harus tahu boundariesnya, seperti itu.
Karena personal growth itu bukan hanya soal menambah skill, tetapi juga membangun cara berpikir yang dewasa gitu. Percuma umurnya udah dewasa, tapi kalau misalkan mindsetnya atau cara berpikirnya masih anak-anak, buat apa gitu. Oke, boleh next slide. Oke, next slide. Ya, slide keempat ini itu adalah mitos personal growth. Yaps, jujur banget nih Kak, jujur. Masih banyak mitos tentang personal growth. Misalnya kayak kalau mitos personal growth tuh harus extrovert and also harus banyak relasi dan harus perfect. Kalau ya misalkan eh kayak gue harusnya harus extrovert deh, padahal enggak nyatanya gitu. Kalau aku juga mengenal banyak orang yang pendiam, tapi relasinya mereka tuh sangat luas karena mereka tuh tulus dalam dunia hal profesional gitu. Walaupun orang itu introvert, dia tahu mana yang harus dia ladenin, mana yang harus enggak dia ladenin gitu. Jadi dia tuh harus tahu mana yang wasting time nih ketika berbicara, mana yang emang important banget untuk dia pribadi gitu. Makanya nggak harus extrovert untuk membangun personal growth itu sendiri gitu. Terus ada yang kemudian harus banyak relasi gitu. Kayak gue harus banyak relasi nih segala macam bla 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 bla. Menurut aku bukan jumlah relasi yang sangat penting, tapi kualitas hubungan yang kita bangun. Percuma banyak relasi, tapi kalau kalian nggak menjaga silaturahmi, nggak menjaga apa ya kualitas bangun yang udah kalian bangun gitu, ya percuma. Itu semua akan sia-sia. Kalau misalnya banyaknya relasi kalian dari Inggris, Paris, Jerman segala macam, kalau kalian gak membangun kualitas tersebut akan sia-sia, percaya. Dan yang terakhir adalah harus sempurna. Kayak gue tuh harus sempurna dulu baru mulai deh. Enggak. Padahal tidak ada orang yang memulai dari sempurna. Semua orang hebat itu pernah menjadi pemula. Pernah ngerasain gagal pastinya. Seperti itu. Oke, boleh slide kelima. Oke, next slide. Nah, ini dia perjalanan yang aku alami. Actually, orang, ya, ketika melihat perjalanan aku sendiri, aku tentu tidak semuanya berjalan dengan mulus gitu ya kan. Aku pernah ngerasa gagal, pernah ditolak organisasi, pernah ditolak di PTN farmasi gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang dapetin PTN di jurusan HI, Hubungan Internasional, dan itu mendapat suatu achievement buat aku pribadi gitu. Dan selama di sekolah aku lumayan aktif, lalu aku kembangkan lagi di kuliah saat ini gitu. Dan aku pernah kalah dalam kompetisi, tapi aku selalu bertanya kepada diri aku sendiri, dari banyaknya perjalanan yang aku lewati saat ini, itu sebagai um, sebagai brand ambassador maupun detail lainnya, di narasumber lainnya, dari banyaknya perjalanan yang aku alami saat ini adalah setelah itu aku bertanya kepada diri aku, setelah gagal aku mau berhenti atau mau belajar gitu. Dan akhirnya aku untuk memilih terus bangkit dan belajar gitu. Aku setelah aku tuh kayak eh, nargetin satu hari, misalkan saat itu aku gagal, aku puas-puasin nangis, aku puas-puasin overthinking, aku puas-puasin kayak sedih, galau segala macem. Tapi besok harinya aku buatkan to the list. Besoknya tuh aku harus bangkit, gak ada waktu untuk kalian nangis-nangis lagi, gak ada waktu untuk kalian sedih-sedih lagi, gak ada waktu kalian untuk overthinking lagi, and something like that. Itu gak ada waktu lagi, but you must know life is goes on. Kalau kalian harus tahu kalau hidup itu tetap terus berjalan, jadi gak ada waktu buat kalian sedih-sedih. Harus bangkit pada esokan harinya. Kalian harus to do list. Besoknya kalian harus melakukan apa segala macam, membuat orang-orang tuh makin apa ya, percaya dengan, bukan percaya, membuat kita tuh semakin terus-terus memberikan bukti kepada orang lain bahwa gue tuh bisa bangkit di esokan harinya seperti itu. Dan ya, aku bertemu banyak orang hebat dan di luar sana, seperti kayak narasumber-narasumber yang di luar sana tuh, mereka ternyata bukan lagi tuker-tukeran Instagram, like followers, bla 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 segala macam, tapi mereka tuh tuker kartu nama perusahaan gitu, misalkan kayak Mister, ini kartu nama saya, perusahaan saya segala macam bla bla bla. Nanti mungkin kita kontak-kontak segala macam kali ya. Dan itu membuat aku sadar, guys, dunia profesional itu it's thing like bener-bener kayak different banget, beda banget gitu kan.
Yang dibangun itu bukan sekedar followers, but actually suatu kepercayaan, reputasi, dan kolaborasi itu sendiri. Dan pengalaman itu mengubah cara pandang aku terhadap networking, something like that. Oke, boleh di next. Oke, slide ke-7, 6, 7 berarti. Oke, slide ke-7, slide ke-6 ya ini ya. Iya. Nah, networking ini sering salah diartikan sebagai mencari orang terkenal, padahal bukan sama sekali, guys. Networking itu adalah bagaimana kita membangun hubungan yang sehat, bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain, bagaimana cara kita menjaga komunikasi, dan bagaimana cara kita saling membantu. Karena aku percaya satu hal ini. Orang mungkin lupa apa yang akan kita katakan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa. Merasa tuh maksudnya gimana, Kak? Jadi orang tuh bakalan lupa apa yang kita lakukan, tapi orang itu akan mengingat bagaimana kita tuh membuat mereka nyaman, membuat mereka tuh respect dengan kita gitu loh. Jadi ya kalau kita membuat orang nyaman, menghargai mereka, respect kepada mereka, dan bersikap profesional, hubungan itu tuh maka akan semakin lama tuh akan bertahan gitu loh. Oke, slide ke-7 boleh? Boleh. Oh, communication. Oke, jadi kalau teman-teman ingin memulai membangun relasi, itu nggak perlu menunggu menjadi orang hebat dulu gitu. Boleh di next slide-nya, di slide ke-7. Oke, jadi kalau kalau teman-teman ingin memulai membangun relasi, itu nggak perlu menunggu jadi orang hebat terlebih dahulu. Mulai dari hal-hal yang kecil, berani nyapa, berani ngobrol, terus lakukan follow up, uh, after bertemu seseorang gitu. Kayak misalkan kalian bertemu orang-orang hebat gitu, ajakin mutualan kayak Instagram or LinkedIn gitu. Itu tuh manfaatkan koneksi seperti itu gitu. Jadi jangan malu-malu untuk meminta mutualan segala macam itu, karena itu membuat kalian makin terus-terusan menjaga relasi tersebut gitu. Terus yang ketiga itu jangan hanya datang ketika membutuh bantuan, teman-teman. Yang terakhir, yang paling penting itu adalah bangun reputasi. Karena sebelum orang percaya pada kemampuan kita, mereka akan melihat sikap kita terlebih dahulu ketimbang kemampuan kita. Bagaimana orang lain mampu percaya kepada kita soal kemampuan kita kalau misalkan mereka nggak ngeliat sikap kita, nggak ngeliat cara kita berbicara atau berkomunikasi itu seperti apa, cara sikap kita seperti apa gitu. Orang-orang nggak bakal percaya dengan kita kalau seperti itu. Boleh di next slide. Slide ke-8. Oke. Aku akan mau ngasih studi kasus. Mungkin sekarang aku mau ajak teman-teman berdiskusi. Bayangin ada dua mahasiswa. Mahasiswa A itu memiliki IPK yang sangat tinggi, tapi nggak pernah mengikuti suatu organisasi atau kegiatan di luar kelas. Mahasiswa B itu aktif organisasi, IPK-nya dibilang cukup gitu. Aktif organisasi, tapi dia volunteer dan memiliki banyak pengalaman. Kalau teman-teman menjadi HR nih, ya, siapa yang akan dipilih? Boleh tulis di kolom komentar siapa yang akan kalian pilih, mahasiswa A atau mahasiswa B? Lebih pilih mana kalau kalian menjadi HR? Boleh, aku bakal nunggu teman-teman jawab di kolom komentar. Kalian bakal milih. Oke, B mungkin. Ya, oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Selain B, atau ada yang merasa kayak opininya mungkin yang A gitu. Kalau jadi HR. Oke, enough. Oke, mostly jawabannya B ya. Oke. B, oke, thank you so much. Em, Sebenarnya nggak ada jawaban yang mutlak ya teman-teman. Actually, karena di dunia kerja itu membutuhkan balance. Kalau di dunia HI sebetulnya itu kayak a balance of power like that. Or we call like kalau misalkan dalam dunia kerja itu membutuhkan suatu keseimbangan gitu kan. We all know about academic itu is important, penting gitu.
Tapi kemampuan komunikasi, kerjasama, dan networking juga sama pentingnya. Makanya mostly orang-orang berpikir bahwa kalau gue jadi HR, gue bakal rekrut mahasiswa yang B. Because gue tahu kalau misalkan mahasiswa B ini memiliki suatu pengalaman, dan gak cuma pengalaman, dia juga tahu cara membangun koneksi itu seperti apa. Ketimbang mahasiswa A itu sendiri IPK tinggi, tapi dia nggak tahu harus berbuat apa gitu. Oke, boleh di next slide. Oke, ini dia. Ilmu tidak akan ini 30 hari grow challenge. Oh, oke. Ilmu tidak akan mengubah hidup kita kalau tidak dipraktikkan. Karena itu, aku ingin mengajak teman-teman mengikuti tantangan sederhana atau challenge, yaitu selama 30 hari, yaitu dari membaca buku, ikut webinar, terus kenalan dengan satu orang baru, terus update link ID, belajar skill baru gitu. Gak perlu apa ya langsung sempurna, but yang penting kalian harus bergerak secara perlahan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Aku mau challenge ke teman-teman, nanti mungkin after webinar, boleh nanti kalian tag di Instagram aku sebagai duta baca, aku mau lihat nanti aku bakal kasih hadiah buat teman-teman yang melakukan 30 hari challenge, yang dimana kalian tuh ketika kalian baca buku, kalian pasang di SG, nanti kalian fotoin buku apa yang kalian bacain, terus nanti tag Instagram aku. Nanti aku bakal lihat orang-orang yang benar-benar konsisten dalam 30 hari itu udah baca buku apa aja gitu. Boleh di tag aku, nanti DM aku, nanti aku DM orang-orang yang benar-benar konsisten, yaitu aku bakal pilih berapa ya? Kira-kira dua mungkin ya, bakal aku kasih suatu hadiah buat kalian yang benar-benar konsisten. Nanti em, kalian bikin suatu challenge, yaitu di post di story Instagram kalian. Kalian hari ini baca buku apa aja nih, terus besoknya baca buku apa aja, nanti tag terus aku di IG gitu. Nanti aku mau lihat sebagai duta baca, aku sebagai duta baca karena kayak excited untuk melihat kalian apakah bener-bener masyarakat Indonesia nih masih eh, suka banget dalam membaca buku dan baca buku apa aja yang kalian baca gitu. Oke, mungkin slide terakhir kali ya, Kak. Moderator. Oke, ini dia. Sebelum aku akhiri saat ini, aku ingin meninggalkan satu pesan. Sebagai generasi muda atau generasi semua generasi, kita adalah generasi yang akan menyongsong Indonesia Emas 2045. Masa depan bangsa itu tidak dibangun oleh satu orang yang hebat, tapi juga oleh jutaan anak muda yang setiap harinya memiliki untuk terus-terusan belajar, berpikir secara kritis, membangun karakter, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Jangan mudah terpecah hanya karena suatu perbedaan pendapat. Jangan mudah percaya hanya karena kita membaca satu judul berita yang tadi aku sebutkan tadi. Jadilah generasi yang memang sering datang melalui orang yang kita kenal, gitu. Karena kesempatan memang sering datang melalui orang yang kita kenal, tetapi orang hanya akan terus mengingat kita ketika kita terus bertumbuh dan memberikan suatu dampak positif, memberikan manfaat bagi orang lain. Orang lain bakal ingat hal tersebut. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Itu dia dari aku. Dan presentasi dari aku malam hari ini, dan mungkin di next slide, kalian boleh nanti kontak Instagram aku dan tag di Instagram aku. Boleh slide next slide ya, moderator. Nanti kalian kalau misalkan sudah siap challenge-nya, boleh tag di Instagram aku, nanti boleh aku bakal pilih kali ya siapa yang bakal konsisten pada hari itu juga. Oke, aku udah bilang betul kamera dan aku bakal menerima Q&A dari kalian. Terima kasih. Jujur. Baik, terima kasih kepada Kak Jenny dan Kak Nabila atas materi yang sangat inspiratif dan bermanfaat pada malam ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengangkat fitur
raise hand, atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Jenny, mungkin bisa menghubungi langsung ke akun media sosialnya, dikarenakan Kak Jenny ada hal yang mendesak tidak dapat membersamai kita hingga akhir kegiatan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh tulis di kolom chat atau mengangkat fitur raise hand. Baik, kepada Kak Eva, dipersilakan untuk menjelaskan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan yaitu menurut Kakak bagaimana cara membangun koneksi yang tulus sehingga hubungan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk karir tetapi juga mendukung pertumbuhan diri dalam jangka panjang. Mungkin akan dijawab oleh Kak Nabila. Apakah bisa dijawab, Kak, untuk pertanyaan dari Kak Eva? Hai, aku bakal jawab pertanyaan dari Kak Eva. Ini jauh banget ini kameranya. Oke. Terima kasih Kak Eva untuk pertanyaannya. Jadi menurut aku, gimana cara kita bangun koneksi yang tulus? Actually itu sebenarnya dimulai dari mindset kita ya. Yang sebenarnya sebelumnya aku mention sebelumnya itu, kalau misalkan kita membangun suatu koneksi itu dimulai dari mindset kita gitu. Kalau misalkan kita membangun koneksi tapi mindset kita masih kayak malu-malu, misalkan actually I will give explain about the example like ketika kita mau bangun koneksi tapi kita nggak ada suatu pemikiran keberanian untuk membangun koneksi tersebut, itu akan sia-sia, itu akan wasting time gitu. Kadang kita terlalu memandang networking itu sebagai orang ini bisa kasih gue apa sih gitu, orang ini bisa kasih gue impact apa gitu, jadi kayak semua itu tergantung mindset gitu. Dan padahal menurut aku pribadi ada yang lebih penting justru, yaitu apa yang bisa gue berikan untuk kontribusikan ke orang ini ketimbang kita berpikir apa yang dia bisa berikan kepada gue. Dan justru malah mindsetnya malah sebalik ya gitu pemikirannya, apa yang bisa kita berikan kepada orang atau misalkan apa yang bisa kita kontribusikan kepada orang ini ketimbang orang kita harus berharap ke orang tersebut apa yang bisa orang ini lakukan kepada gue gitu. Contohnya misalkan dari pengalaman aku pribadi Kak Eva gitu kan, ketika menjadi LO speaker or volunteer gitu kan, aku bertemu dengan banyak orang kayak all the people in here like I just want to say something like secara pengalaman dan pengetahuan mungkin jauh lebih senior daripada aku sendiri gitu. Tapi aku nggak pernah berpikir bahwa aku harus dapat kontak beliau karena beliau ini orang penting. Aku harus menjaga koneksi beliau supaya orang supaya ya, karena orang ini nih orang penting gitu. Enggak juga gitu. Aku tuh eh lebih fokus gimana supaya aku bisa menjalankan tanggung jawab aku dengan baik, membuat beliau itu ngerasa nyaman, membantu kebutuhan beliau selama acara, dan benar-benar mendengarkan ketika beliau bercerita. Dan itulah dari hal-hal sikap itulah yang membuat orang lain justru malah tertarik ke kita. Justru orang lain malah membuat tertarik untuk membangun koneksi ke kita. Ketika kita memberikan suatu perlakuan seperti itu, sikap seperti itu, bukan kita yang minta duluan, tapi orang itu yang minta ke kita duluan. Malah kita jadi ngerasa kayak, loh,
orang yang hebat seperti dia malah jadi ininya mintanya ke kita padahal seharusnya kita yang minta ke mereka gitu kan. Nah, itu yang mengubah. Jadi pola itu yang harus kita tanamkan. Jangan kita yang berpikir atau jangan kita yang meminta duluan, tapi sebelum kita meminta hal tersebut, kita harus ganti dengan sikap kita. Kita tunjukkan sikap membuat orang itu nyaman, membuat orang itu benar-benar percaya kepada kita, baru mereka akan semakin lama semakin tertarik, semakin percaya dengan sikap kita ke mereka, dan mereka akan malah duluan yang membangun relasi tersebut, yang membangun koneksi tersebut karena sikap kita gitu. Dan dari situ biasanya koneksi itu terbentuk secara natural. Actually like that. Dan kalau kita ingin hubungan itu bertahan dalam jangka panjang yang Kak Eva sebutkan gitu, menurut aku ada satu hal yang sangat important. Jangan hanya menghubungi seseorang ketika kita sedang membutuhkan sesuatu. Itu yang paling penting. Misalkan setelah bertemu, kita biasanya sesekali itu kayak menyapa, terus kayak mengucapkan selamat ketika mereka punya pencapaian gitu. Mungkin yang lain juga pernah punya temen yang mungkin nyapa, abis itu ngucapin selamat ketika mereka punya pencapaian aja gitu. Sharing informasi yang mungkin relevan atau sekedar menjaga komunikasi gitu. Jadi buat aku tuh koneksi yang tulus itu bukan tentang seberapa banyak orang yang kita kenal, tetapi seberapa banyak hubungan yang bisa kita jaga dengan jenius, dengan bijaksana gitu. Karena pada akhirnya orang mungkin lupa kapan pertama kali kita bertemu, kayak first impression, first meet, tapi mereka akan ingat gimana kita memperlakukan mereka. Mereka tuh bakal lupa dengan apa yang kita omongin, tapi mereka akan tahu ciri khas kita gitu. Ciri khas kita dari segala gerak-gerik kita, dari segala perlakuan kita ke mereka seperti apa. Kayak gitu, gokil. Gitu aja mungkin, atau gimana Kak Eva tanggapannya? Apakah cukup? Oke, thank you. Oke, baik Kak, terima kasih Kak Eva dan Kak Nabila sudah menjawab pertanyaan. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dapat kita simpulkan bahwa pada eh, pertumbuhan di era zaman sekarang itu bisa melalui dari pola pikir berkembang untuk memicu keinginan untuk mengadopsi atau kebiasaan sehat atau menciptakan kapasitas harian untuk mempelajari melalui jaringan motorik sejati dan keahlian adaptif dan interpersonal. Serta yang dijelaskan oleh Kak Nabila tadi bisa melalui kita berani memulai ngobrol, follow up, jangan datang pas kalau kita butuh aja, juga harus bangun reputasi atau relasi. Mungkin itu saja. Eh, Selanjutnya kita akan masuki closing statement. Kepada Kak Nabila, mungkin dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, closing statementnya ya aku nggak panjang-panjang ya teman-teman. Jujur, Gen Z ini nggak suka yang spontan-spontan, tapi ya udah intinya aku kasih closing statement buat kalian. Em, Sebagai generasi muda, jangan mau terpecah belah karena perbedaan pendapat. Kita sebagai generasi muda harus bisa kritis, harus bisa melek terhadap politik, terhadap hukum, terhadap ekonomi, terhadap literasi apapun itu. Dan kita sebagai generasi muda yang harus terus meneruskan semua hal ini sebagai generasi muda, dan tentunya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan dari sekarang kapan lagi. So maybe that's all from me. Kalau kalian udah siap untuk menjalankan challenge yang tadi aku berikan, boleh langsung ke Instagram aku untuk tag Instagram aku, dan aku bakal berikan appreciation buat kalian yang konsisten. Thank you semuanya, and thank you so much. Baik, Kak, terima kasih atas pesan dan motivasi yang telah disampaikan, sangat menginspirasi. Sebagai bentuk apresiasi
Atas ilmu waktu dan pengalaman yang telah dibagikan pada malam ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Jenny dan Kak Nabila. Selanjutnya kami persilakan operator untuk menampilkan sekaligus menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Kak Jenny. Dan dilanjutkan oleh Kak Nabila. Baik, Alhamdulillah seluruh rangkaian sesi webinar pada malam ini telah selesai. Semoga webinar ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua, dan juga dapat mengembangkan potensi dalam diri kita, serta membangun koneksi yang positif. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menyampaikan materi, serta teman-teman yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan pada malam ini. Saya Andini Salsabila selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun tindakan selama memandu jalannya webinar malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Kak Utari Nupazin, waktu dan tempat saya persilakan. Wah, terima kasih banyak nih pada moderator Kak Andini beserta kedua narasumber atas materi yang sangat inspiratif. Mari kita berikan tepuk tangan virtual yang paling meriah. Semoga ilmu yang telah dibagikan dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk terus bertumbuh, meningkatkan kualitas diri, serta membangun koneksi yang positif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung terselenggaranya webinar nasional malam hari ini. Kepada Duta Media Digital Sablon, Duta Website Indonesia, Millennial Planner ID, Simpul Sedekah, Servis Laptop Jogja, PT Otka Indonesia, Herianas Business Group, Duta Properti Nusantara, Kipoko, Egri Raya, ISO Tour and Travel, Rumah Kreatif, Selaras DC, Yes Community, Setara Indonesia. Nah, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media partner yang telah membantu menyebarluaskan informasi kegiatan ini kepada Rumah Peluang, webinar gratis, dan seminar gratis. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara, namun sebelum berpisah mari kita abadikan momen kebersamaan malam hari ini. Kami mengundang seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan memberikan senyum yang terbaiknya. Baik. Sudah siap semua? Oke, untuk layar pertama ya. 1, 2, 3. Baik, untuk layar kedua. 1, 2, 3. Untuk layar terakhir. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Tidak terasa seluruh rangkaian webinar nasional malam hari ini telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada narasumber, Kak Jenny, Kak Nabila, dan Kak Moderator, Kak Andini, panitia sponsor, media partner, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir serta formulir evaluasi yang telah dibagikan melalui kolom chat. Saya Utari Nur Fajrin,
selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan selama saya memandu jalannya acara. Teruslah bertumbuh, bangun koneksi yang positif, dan jadilah generasi yang mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, serta Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada kegiatan Intrapreneur Training Center berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Utari Nurfasin.